Selamat datang dan selamat bergabung untuk anak-anakku semua di channel kesayangan kita, yaitu channel Kelas Sejarah. Nah, yang belum bergabung, Bapak harapkan kalian menekan tombol subscribe dan like, dan di akhir pembelajaran komen untuk mendukung keberadaan channel yang kita jadikan sebagai pembelajaran sejarah. Channel yang mengulas hal-hal yang berkaitan erat dengan materi di sekolah dan juga sejarah secara lebih luas. Nah, Bapak ingin kalian mendukung channel ini. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai apa dulu ini? Membahas apa ini? Corak kehidupan masa praaksara. Mungkin dari kalian sudah ada yang membaca mengenai corak kehidupan masa praaksara dan bahkan sudah menonton video sebelumnya ya, mengenai kehidupan manusia praaksara. Bagian pertama, dan ini mungkin lanjutan dari bagian pertama. Nah, kenapa kita menamakan manusia purba itu dengan nama manusia praaksara? Kembali kita mengulas, sebelum manusia itu mengenal tulisan, manusia sudah memiliki kebudayaan, kebiasaan yang adiluhung. Namun mereka tidak mampu menciptakan atau belum mengenal yang namanya teknik menulis, teknik membuat tulisan. Jadi tidak pantas kalau kita menamakan mereka manusia purba. Dan para ahli lebih tepat menggunakan istilah manusia praaksara. Nah, sekarang kita membahas mengenai kehidupan daripada manusia praaksara tersebut dalam bentuk tema kehidupan masa praaksara. Nah, di sini kalian bisa amati terdapat sekelompok manusia praaksara yang sedang mengambil buah-buahan. Nah, kalau kalian mengamati apa yang terbersit di pikiran kalian mengenai kehidupan manusia praaksara? Nah, kita memasuki kehidupan masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan merupakan tahap awal kehidupan manusia pada masa praaksara. Pada masa ini, manusia menghabiskan sekitar 90% waktu hidupnya dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi kalian jangan berharap ada yang jual KFC. Ingat itu, apalagi McD. Di zaman ini, jenis makanan yang mereka buru adalah binatang bertulang belakang seperti rusa, babi, dan kerbau. Manusia juga mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, dan menangkap ikan. Oleh karena itu, kehidupan mereka masih sangat bergantung pada alam. Nah, kehidupan pada masa ini adalah kehidupan pada masa berburu. Jadi manusia itu hidup dari berburu dan juga mengumpulkan makanan. Dan jangan harap ya kalian menemukan kedai ayam goreng, KFC, atau McDonald yang menjual hamburger. Karena di zaman ini kalian harus bisa berusaha keras untuk menemukan makanan agar bisa bertahan hidup. Nah, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini kalian bisa lihat pada ilustrasi di layar monitor kalian. Kalian akan melihat bahwa sekelompok manusia praaksara sedang berburu. Ada yang mencabik binatang buruannya. Ada juga yang sedang mendiam, sedang berkomunikasi dengan kelompoknya. Nah, di sini kita bisa amati kehidupan daripada
kehidupan dari masyarakat praaksara. Nah, kehidupan manusia praaksara pada saat itu identik dengan berburu, meramu makanan yang mereka temukan dengan cara mengikis makanan tersebut atau mencacah makanan tersebut menggunakan batu. Nah, di situ kalian bisa lihat seekor rusa yang dicabik-cabik menggunakan batu. Nah, batu di sini ada banyak. Nanti bisa kalian pelajari dalam segmen yang lain. Nah, ada kapak genggam. Mungkin yang ini yang dipakai adalah kapak genggam. Nah, kita lanjutkan kembali. Kehidupan sosial dan budaya. Nah, kalau kita membicarakan kehidupan sosial, berarti bagaimana manusia masa praaksara itu berinteraksi, menjalani kehidupannya, dan membuat sebuah kebiasaan. Ya, nantinya kebiasaan tersebut menjadi sebuah budaya. Nah, kita lanjutkan kembali. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, manusia purba sudah hidup secara berkelompok. Meskipun dalam jumlah relatif kecil sekitar 10-15 orang. Dalam kelompok, mereka saling berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Ikatan kelompok pada masa berburu dan mengumpulkan makanan sangat penting untuk mendukung berlangsungnya kegiatan bersama. Dengan hidup berkelompok, manusia purba bisa memiliki rasa aman dan mampu menghadapi bahaya dari serangan binatang buas. Selain itu, dengan berkelompok, manusia lebih mudah dalam mendapatkan makanan. Tugas berburu binatang dilakukan oleh kaum laki-laki, sedangkan kaum perempuan bertugas mengumpulkan makanan, mengurus anak, dan mengajari anaknya cara mengolah makanan. Nah, sekarang kalian sudah bisa mengartikan bahwa kehidupan di masa itu manusia praaksara memiliki berbagai macam peran. Kaum laki-laki berburu, mengumpulkan makanan. Kaum wanita itu banyak yang mengolah makanan hasil dari buruan. Manusia praaksara, laki-laki. Nah, selain itu, kaum wanita juga membesarkan anak-anak mereka dan mendidik anak-anak mereka agar bisa bertahan hidup. Nah, jadi di sini kehidupannya masih sangat sederhana. Masyarakat praaksara di sini tidak memiliki kehidupan seperti manusia modern seperti sekarang. Disibukkan dengan rutinitas bekerja dengan berbagai macam pekerjaannya. Nah, di masa lalu mereka hanya disibukkan dengan kehidupan berburu, mengumpulkan makanan, mengolah makanan, dan bertahan hidup. Nah, Bapak lanjutkan kembali ya. Nah, di ilustrasi yang ditampilkan di layar monitor kalian bisa amati sekelompok manusia praaksara yang sedang mengamati kumpulan rusa. Nah, di sini terjalin hubungan yang sangat erat antar kelompok manusia praaksara, antar individu dalam menunjang kehidupan mereka. Nah, sekarang kalian bisa mengamati sendiri ya. Kehidupan ekonomi. Nah, kalau sekarang kita membahas mengenai ekonomi, apakah ekonomi di zaman manusia praaksara yang masih mengandalkan kehidupan mencari makanan seperti kehidupan kita sekarang? Tentu tidak ya. Kehidupan manusia praaksara tidak sekompleks kehidupan manusia modern. Tentu saja mereka memiliki kehidupan yang sangat-sangat sederhana. Nah, di sini Bapak akan menjabarkan kehidupan mereka. Kehidupan ekonomi manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan erat kaitannya dengan aktivitas berburu binatang dan mengumpulkan umbi-umbian, serta dedaunan untuk dikonsumsi. Manusia hidup dalam kelompok-kelompok kecil, sering berpindah, nomaden,
dan tinggal di gua-gua karang sekitar sungai, danau, atau pantai. Biasanya mereka akan lebih lama tinggal di daerah yang mengandung cukup banyak makanan. Dengan anggota kelompok yang kecil, manusia pada masa praaksara mudah memenuhi sebagian besar kebutuhan pokoknya. Apabila di daerah tersebut binatang buruan tinggal sedikit, mereka akan berpindah ke tempat lain. Nah, jadi kehidupan ekonomi masyarakat praaksara atau manusia zaman praaksara itu sangatlah bergantung pada alam. Nah, kalau alam itu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka, di daerah yang mereka tinggali, mereka akan berpindah dari tempat yang dianggap kurang subur, kurang memenuhi kebutuhan hidup mereka, ke tempat yang lebih subur dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi, kehidupan manusia praaksara ini sangat bergantung dengan alam, ya. Dan selain itu, terdapat interaksi sosial antar individu dan antar kelompok untuk menjalin pemenuhan kebutuhan hidup agar kebutuhan hidup mereka terpenuhi. Nah, sekarang kalian bisa mengamati di layar monitor kalian kehidupan apa ini? Kehidupan apa ini? Ayo. Bertani dan berternak. Nah, sekarang kita memasuki yang namanya kehidupan bertani dan berternak. Bagaimana kehidupan di masa itu? Evolusi kehidupan menyebabkan kemampuan berpikir manusia pada masa praaksara semakin berkembang. Manusia sudah menganggap pentingnya hidup berkelompok untuk mempertahankan kehidupan. Dalam kehidupan berkelompok, mereka melakukan kerjasama antar anggota. Kerjasama ini terlihat pada saat mereka mengerjakan ladang dan sawah. Mereka bergotong royong membuat parit, membuat pintu air, bahkan mendirikan rumah. Melalui kerjasama, mereka pun mampu saling memahami, menghargai, tolong-menolong, dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana menurut kalian? Di masa lalu, kehidupan manusia praaksara dipenuhi dengan sifat toleransi, sifat saling mengerti, gotong royong, dan juga memiliki hubungan emosional yang sangat tinggi antar sesama kelompok, sesama individu dalam pemenuhan hidup mereka. Nah, di sini dilihat dari gambar ilustrasi yang Bapak berikan. Ini hanya ilustrasi ya. Tapi ini merupakan contoh kehidupan manusia praaksara zaman bertani dan berternak. Di mana mereka hidup berkelompok, hidup bergotong royong dalam menjalani kehidupan. Jadi, untuk bisa membuat ladang-ladang pertanian seperti sekarang ini, mereka harus bisa mengoptimalkan hubungan baik dengan sesama anggota, sesama kelompok, antar kelompok di lingkungan mereka. Nah, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini terdapat ilustrasi gambar mengenai kehidupan manusia praaksara. Nah, sedang ngapain aja ini? Ada yang sedang bertani, berkebun, ada yang sedang mempersiapkan kebutuhan dengan meramu makanan, ada yang sedang menenun, ada yang sedang menggarap hewan lembu atau sapi. Kehidupan sosial dan budaya. Nah, kehidupan sosial dan budaya masa bertani dan berternak. Bagaimana kehidupan sosialnya?
Kehidupan sosial manusia praaksara pada masa bercocok tanam mengalami perkembangan pesat. Pada masa ini, manusia sudah memiliki tempat tinggal yang tetap. Tempat-tempat yang dijadikan permukiman biasanya berada di sekitar sumber air, seperti pinggiran sungai, danau, dan pantai. Kehidupan menetap pada masa bercocok tanam dan beternak menjadikan hubungan sosial dalam kelompok semakin erat. Hal ini menunjukkan bahwa manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang paling membutuhkan. Dalam berinteraksi, mereka sudah menggunakan bahasa. Para ahli memperkirakan bahwa pada masa ini, kelompok manusia praaksara sudah menggunakan bahasa Melayu, Polinesia, atau rumpun bahasa Austronesia. Pada perkembangan selanjutnya, manusia mulai membentuk sistem masyarakat yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Kepala suku merupakan orang yang sangat dipercaya dan ditaati untuk memimpin kelompok. Pemilihan kepala suku dilakukan dengan menggunakan sistem primus inter pares, yaitu orang yang utama atau paling berpengaruh di antara yang lain. Syarat-syarat untuk menjadi kepala suku antara lain harus memiliki kesaktian, kewibawaan, dan jiwa keperwiraan. Nah, dari penjabaran yang sudah Bapak jabarkan, kalian bisa memetik kesimpulan bahwa di zaman bertani dan beternak, kehidupan masa praaksara sudah mampu berkomunikasi menggunakan bahasa yang sangat sederhana, yaitu bahasa Melayu Polinesia, di mana bahasa ini paling banyak ditemukan di wilayah kepulauan Pasifik. Nah, lambat laun mereka pun memiliki interaksi sosial yang baik. Selain itu, di masa berburu dan juga bertani, masyarakat praaksara atau manusia praaksara ini, mereka sudah memiliki kecakapan, sudah memiliki kemampuan dalam kepemimpinan. Itu dibuktikan dengan mereka memilih kepala suku. Kepala suku adalah orang yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat besar. Pengaruh tersebut bisa dilihat dari kemampuannya. Kemampuan di bidang kesaktian, di bidang kewibawaan, dan jiwa keperwiraan. Jadi dengan kemampuan-kemampuan tersebut, seseorang bisa dianggap sebagai pemimpin kelompok atau kepala suku. Nah, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini terdapat ilustrasi kehidupan manusia praaksara zaman bertani dan beternak. Mereka sedang mengerjakan membuat sebuah perahu, rumah yang terbuat dari serat-serat pohon, terbuat dari lidi. Nah, mereka juga sedang meramu makanan. Mereka sedang menguriti binatang buruan dan ada yang bercocok tanam. Nah, kehidupan ekonomi, masa bertani dan berburu. Nah, kalau kita membicara kehidupan ekonomi, masa bertani dan berburu ini seperti apa sih? Nah, kita lihat. Masyarakat praaksara tengah mengenal sistem pertanian secara sederhana. Sistem pertanian yang dikembangkan oleh manusia pada masa ini adalah berhuma atau ladang. Bila ladang yang ditanami mulai berkurang kesuburannya, mereka akan meninggalkannya dan mulai membuka ladang baru di tempat lain. Alat-alat yang digunakan pada masa bercocok tanam masih terbuat dari batu, tulang binatang, tanduk, dan kayu. Selain bercocok tanam, manusia pada masa ini memelihara hewan ternak seperti kuda, anjing, kerbau, sapi, kambing, dan babi. Kehidupan bercocok tanam dan beternak disebut food producing atau menghasilkan makanan. Pada masa bercocok tanam dan beternak, manusia sudah mengenal kegiatan berdagangan dengan sistem barter.
Sistem ini dilakukan dengan cara tukar-menukar barang. Meskipun masih merupakan pola perdagangan primitif, aktivitas barter dapat membantu manusia pada masa praaksara dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan terhadap barang-barang yang tidak dihasilkan di daerahnya. Barang-barang yang dipertukarkan tidak hanya hasil pertanian, tetapi juga hasil industri rumah tangga, seperti gerabah, perhiasan, ikan, dan garam. Dalam perkembangannya, aktivitas barter ini mendorong terbentuknya kelompok pedagang dan pasar tradisional. Nah, kehidupan ekonomi masa bertani dan juga beternak itu sudah jauh lebih maju dari kehidupan masa berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi di masa ini manusia praaksara itu sudah hidup dengan kelompok-kelompoknya yang memiliki kemampuan beraneka ragam, seperti kehidupan dalam bentuk bertani, dalam bentuk kehidupan dalam bentuk peracik makanan, ada yang berprofesi sebagai nelayan, bahkan ada yang berprofesi sebagai pedagang. Nah, mereka juga sudah menghasilkan berbagai macam alat-alat sederhana seperti gerabah, dan juga perhiasan. Nah, perhiasan yang paling banyak ditemukan di zaman masyarakat praaksara, di zaman masa praaksara, ialah perhiasan dalam bentuk batu karesedon. Jadi batu-batuan karesedon atau batu kari itu banyak sekali yang diperdagangkan. Oh, berarti kehidupan di masa itu masyarakat praaksara sudah memikirkan penampilan, kecantikan, kewibawaan, dan sebagainya. Nah, kalau begitu kita lanjutkan kembali ya. Nah, di sini terdapat ilustrasi seseorang laki-laki yang menempa. Nah, terdapat juga seorang wanita yang memipihkan hasil pertanian seperti beras dan lain-lain. Terdapat juga seorang laki-laki yang sedang membungkuk. Itu dia sedang mempersiapkan alat-alat perkakas. Ada laki-laki yang memberi makan ternak. Ada wanita yang sedang mempersiapkan makanan. Nah, zaman ini kalau kita lihat dari ilustrasi yang Bapak tampilkan, itu adalah zaman perundagian. Zaman perundagian. Jadi zaman ini manusia itu sudah bisa menciptakan alat-alat dari logam. Nah, di zaman perundagian ini manusia sudah bisa menciptakan alat-alat dari logam dan dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dipergunakan dalam bekerja, dalam beradang. Bisa kita lihat beberapa alat-alat dari logam seperti kapak corong, seperti kapak logam, dan beberapa pisau. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kegiatan perdagangan yang dikembangkan masyarakat pada masa praaksara mampu memberikan kesempatan bagi manusia untuk berinteraksi dengan orang lain di luar kelompoknya. Melalui interaksi terjadi proses transfer teknologi dari kelompok luar yang memiliki kebudayaan lebih maju kepada kelompok pedalaman yang masih tertinggal. Perkembangan teknologi tersebut pada akhirnya memunculkan golongan undagi. Golongan undagi terdiri atas orang-orang yang ahli dalam bidang-bidang tertentu, seperti membuat rumah, peraburan logam, membuat gerabah, dan perhiasan. Kemunculan golongan undagi menandai dimulainya masa perundagian. Nah, jadi di masa perundagian ini banyak muncul undagi. Undagi di sini adalah orang-orang yang memiliki keahlian membuat alat-alat dari logam. Seperti membuat perkakas atau alat-alat kebutuhan rumah tangga seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Ada juga membuat gerabah
Gerabah itu semacam uh, semacam semacam tempat atau wadah yang terbuat dari tanah liat. Nah, arat dan wadah yang terbuat dari tanah liat itu mereka ciptakan di masa perundagian. Selain itu juga mereka sudah mengenal teknik pereburan logam dan perhiasan. Nah, di zaman perundagian ini sudah ditemukan perhiasan-perhiasan dari logam seperti dari perak, dari perunggu, dari besi, dari stainless, dan lain-lain. Nah, kembali Bapak berikan ilustrasi. Ilustrasi kita hari ini mengenai ada orang yang sedang membuat perahu sederhana. Ada yang sedang membuat tombak, ada yang sedang belajar memanah, ada yang sedang melakukan pembakaran ikan atau yang dikenal dengan teknik penghasapan, ada yang sedang mempersiapkan kebutuhan rumah tangga. Nah, zaman apa ini? Nah, sekarang kita membahas mengenai kehidupan sosial dan budaya masa perundagian. Pada masa perundagian, masyarakat pada masa praaksara mulai mengembangkan sistem pemerintahan sederhana. Pada masa ini, masyarakat di perdesaan mulai membentuk kelompok yang lebih besar dengan penguasaan terhadap sebuah wilayah. Sebelum kedatangan pengaruh Hindu-Buddha, kelompok masyarakat tersebut dipimpin oleh seorang kepala suku terpandang yang bergelar datuk atau datuk. Kepala suku biasanya didampingi oleh seorang dukun yang bertugas sebagai penasihat. Dalam kehidupan sehari-hari, kepala suku tersebut bertindak seperti seorang raja. Ia memiliki kekuasaan mutlak terhadap beberapa desa yang berada di wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu, seluruh warga masyarakat yang ada di wilayah tersebut harus tunduk dan patuh kepadanya. Nah, di masa perundagian, kehidupan sosial masyarakat itu sudah hampir menyerupai kehidupan masa Hindu-Buddha ya. Di masa itu sudah terdapat seorang pemimpin yang bergelar datuk atau datuk. Jadi pemimpin tersebut sudah memiliki wilayah administratif sendiri, wilayah kekuasaannya sendiri, dan di masa itu juga kepala suku tersebut bertindak bak seorang raja. Nah, kalau begitu kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Nah, di tampilan ilustrasi selanjutnya, kalian bisa melihat sesosok anak sedang menangkap ikan, sedang mengambil tempayan untuk membersihkan ikan. Nah, kehidupan ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat pada masa perundagian sudah semakin kompleks. Kegiatan tersebut terdiri atas pertanian, peternakan, pertukangan, dan perdagangan. Kegiatan perdagangan semakin sering dilakukan, meskipun masih menggunakan metode barter. Pada masa ini banyak orang yang berpergian ke tempat-tempat lain untuk menukar barang-barang yang tidak dihasilkan di desanya. Meningkatnya pengetahuan perbintangan semakin mendorong perkembangan perdagangan dan pelayaran. Masyarakat masa perundagian juga sudah mulai melakukan pertanian menetap yang berbasis pada sawah. Pertanian sawah merupakan wujud kebudayaan pertanian yang tinggi. Selain memerlukan pengetahuan tentang iklim, pertanian sawah membutuhkan pengelolaan tanah dan irigasi yang baik. Nah, kehidupan ekonomi masa perundagian tentu saja sudah setahap lebih maju dari kehidupan ekonomi zaman berburu dan mengumpulkan makanan, dan bahkan di zaman sebelumnya. Nah, di zaman ini kehidupan ekonominya sudah sangat kompleks
di mana masyarakat itu terdiri dari petani, peternak, dan juga tukang dan pedagang. Nah, di sini mereka sudah melakukan berbagai macam profesi yang menunjang kebutuhan hidup manusia di zaman itu. Nah, dari kehidupan yang hanya mengumpulkan makanan, berburu, dan akhirnya menjadi profesi yang digeluti untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Selain itu juga di zaman perundagian, kehidupan ekonomi masyarakatnya sudah jauh lebih maju dengan munculnya teknik persawahan, di mana para petani itu sudah bisa menciptakan persawahan modern seperti sekarang. Nah, itu merupakan wujud daripada perkembangan teknologi yang saat ini masih diwariskan di zaman perundagian. Nah, kita lanjutkan kembali. Nah, sesi selanjutnya mengenai pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Kalau ada, silakan kalian cantumkan di dalam kolom komentar. Dan ingat, kalian like dan juga subscribe channel yang kita cintai ini. Kalau begitu, Bapak ucapkan terima kasih.